dosen. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini bisa saya ingin berbagi cerita mengenai pengalaman saya menggunakan minyak Faras dulu ya. Jadi perkenalan saya dengan Faras itu terjadi sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu, di mana pada waktu itu saya sedang mencari kesembuhan untuk asma saya. Jadi saya sudah asma, ada keturunan asma, sakit keturunan ya. Asma sudah cukup lama sehingga saya juga punya obat minum, obat inhaler dan obat alat untuk nebul itu saya punya di rumah semuanya. Dan pada 3 tahun yang lalu saya pernah juga masuk rumah sakit, dan itu yang membuat saya akhirnya mencari pengobatan herbal yang aman buat saya untuk sembuh dari asma saya. Dan alhamdulillah bertemu dengan Faras setelah saya menjalani terapi dengan arahan dari mitra atas saya, barunya di sepanjang tulang belakang, di telapak kaki, lalu di daerah dada karena saya asma ya, dada, leher. Saya jalani setiap hari dengan telaten, dan setiap saya selesai balur saya minum air hangat. Nah alhamdulillah di 1 botol pertama saya sudah merasakan khasiatnya dengan berkurang, indikatornya itu adalah berkurang konsumsi saya untuk obat asmanya. Dan karena perkembangannya bagus, jadi saya lanjutkan terus, dan alhamdulillah asma saya bisa sembuh, sekaligus ternyata ambeien saya juga ikut sembuh dan sakit pinggang. Karena saya dosen, maka pekerjaan saya kadang-kadang membutuhkan saya untuk duduk lama ya. Kalau koreksi ujian mahasiswa itu saya harus duduk cukup lama, tanpa sadar itu akhirnya membuat saya ambeien. Alhamdulillah sudah itu juga ikut terobati. Nah sejak saat itu saya yakin bahwa ini bisa juga membantu kesembuhan dari keluarga saya. Jadi saya mulai cerita-cerita ke teman saya, ke keluarga saya, dan semua keluhan yang mereka tanya semuanya sudah pakai Faras Minded ya. Jadi kalau sudah badannya nggak enak, langsung minta ke mamanya untuk balur Faras. Alhamdulillah. Nah seperti juga akhir bulan yang lalu saya punya ponakan yang sama dokter divonis autoimun. Jadi tiba-tiba saja dia tidak bisa berjalan. Jadi keponakan saya ini usia 22 tahun, laki-laki, dan kebetulan dia mengalami autisme. Nah sebagai anak autis dan kebetulan itu hiperaktif, pasti banyak geraknya. Nah tiba-tiba di hari itu dia tidak bisa berjalan, berdiri pun nggak bisa, terus menggenggam pun nggak bisa. Dia kayaknya ototnya itu lemah, nggak ada kekuatan sama sekali. Nah itu membuat orang tuanya panik, terus neneknya panik karena kebetulan dia tinggal bersama ibu saya, dan mamanya itu berada di luar kota. Karena panik, mamanya ini gimana caranya ini kenapa? Karena kita nggak tahu penyebabnya apa, akhirnya saya minta coba balur Faras pakai klasik. Sesering mungkin balur, saya kasih petunjuk di bagaimana cara balurnya dibalurkan. Akhirnya 1 botol itu saking paniknya itu kurang lebih dihabiskan hanya dalam waktu 3-4 hari. 1 botol klasik itu dibalur terus. Alhamdulillah setelah 3-4 hari itu dia sudah mulai bisa kuat berjalan, walaupun jalannya masih tertatih-tatih, masih belum seperti sedia kala. Setelah dia bisa berdiri, agak bisa jalan, lalu sama mamanya dibawa ke dokter, dan di situ diketahui setelah menjalani pemeriksaan diketahui dia autoimun gitu. Lalu saran dari dokter pengobatannya adalah dia harus menjalani 1 hari itu 5 kali dalam 5 hari berturut-turut. Nah masalahnya adalah ini butuh biaya yang cukup besar, karena kalau BPJS itu dia harus ke Surabaya atau ke Malang, sementara dia sekarang tinggal di Jember. Dan kalau di Jember harus mandiri. Kalau mandiri biayanya 1 kali suntik itu 3 jutaan. Jadi bisa kita hitung 3 kali 5 kali 5 hari, total 75 juta.
Terus terang itu berat bagi kami. Akhirnya karena melihat perkembangan di awal tadi, maka keluarga akhirnya memutuskan terapi dengan minyak panas. Akhirnya dia menjalani terapi, ini sudah bulan ketiga dia menjalani. Alhamdulillah semakin hari semakin kuat ototnya. Terus sebenarnya suntik itu tadi itu harus dilaksanakan 14 hari pertama agar tidak terjadi kerusakan di organ-organnya yang lain. Ternyata karena kami nggak mengambil itu, di hari ke-17 dia kontrol ke dokter periksa, alhamdulillah tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal, walaupun dia tidak menjalani terapi yang suntik itu tadi. Terus dokter kaget, pakai apa? Pakai parasitasi. Terus dokter menyarankan, oh ya kalau itu bagus itu lanjutkan saja terapinya dengan menggunakan parasitasi. Sampai dokter juga berpesan agar nanti selama menggunakan parasitasi juga terapi jajak jalan-jalan, karena kakinya supaya lebih kuat. Lalu otot tangannya juga diajari untuk meremas-remas gitu. Fisioterapinya, karena dia autis, nggak mudah membawa anak autis ke rumah sakit, terus harus antri, dia bisa tantrum di rumah sakit nanti. Jadi akhirnya disarankan di rumah supaya bisa dilaksanakan sebanyak waktu ya. Kalau fisioterapis di rumah sakit selain berbayar juga hanya terbatas waktu. Nah akhirnya kita pilih, kita setiap dia pagi habis mandi balur, terus dia berjemur, terus jalan-jalan. Nah kemarin kebetulan mama saya telepon mengabarkan bahwa dia sekarang sudah bisa jalan, bahkan sudah bisa memanjat ini lebih tinggi lagi, sudah kuat, sudah bisa dorong meja gitu, karena kalau dia bisa dorong meja itu untuk ngancel pintu, bukan Pak, dia nggak mau orang lain masuk itu. Jadi sudah ada kekuatan seperti itu. Kalau jalan sekarang juga sudah lebih panjang. Kalau dulu dia jalannya pakai ngerangkul gini, kan mungkin sebagai penopang ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah enggak, tinggal menggandeng saja. Jadi sudah gandengan, jalannya juga sudah semakin jauh. Alhamdulillah kalau secara kekuatan kekuatannya sudah kembali seperti waktu dia sakit. Hanya saja masih perlu latihan untuk melemas, untuk jalan juga masih perlu latihan. Nah itu cerita kesembuhan yang ingin saya bagi kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga misalnya di sini ada keluhan, bisa juga terbantu dengan menggunakan minyak panas seperti yang saya, teman-teman dan keluarga saya rasakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.